Melanjutkan kisah karya S.H. Mintardja yang berjudul Suramnya Bayang-Bayang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Warsi mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, "Tetapi aku malu juga, meskipun aku dapat juga menarik. Tetapi ditonton dan dikerumuni oleh banyak orang, dengan cara yang kasar rasa-rasanya merinding juga. Apalagi dengan kebiasaan anak-anak muda yang ugal-ugalan. Tetapi bukankah itu hanya satu cara? Jika kau sempat menarik perhatian keluarga Ki Gede, maka kau tentu akan dapat menyelidiki kehidupan Wirodono. Bukan hanya kau sendiri, tetapi para penabuh gamelan yang mengikutimu akan dapat membantumu tanpa menarik perhatian, sebagaimana jika kau pergunakan cara lain," berkata ayahnya. Bahkan seorang yang pernah mengikuti Warsi menyusup ke halaman rumah Ki Gede pada saat Wirodono kawin berkata, "Aku condong untuk menempuh cara lain, cara yang paling akhir." Ternyata beberapa orang justru menganjurkan agar Warsi mempergunakan cara yang paling akhir. Dengan cara itu mereka akan dapat berada di tanah perdikan Sembojan untuk waktu yang terhitung lama. Mereka akan dapat mohon untuk bermalam di Banjar barang 3 atau 4 hari. Sementara itu, Warsi akan dapat mempergunakan waktunya yang tersisa setelah ngamen untuk mencari cara jantan seperti yang diinginkannya, karena Warsi tidak mau membunuh Wirodono dengan cara yang licik. "Aku akan menunjukkan bahwa darah keluarga Kolomerto bukan pengecut, dan aku ingin melihat bagaimana Wirodono itu mati dalam ketakutan dan dalam kekecewaan bahwa yang membunuhnya adalah seorang perempuan," berkata Warsi berkali-kali apabila ia mengatakan bagaimana ia akan membunuh Wirodono. Namun dalam pada itu agaknya beberapa orang telah menganjurkan Warsi untuk berangkat ke Sembojan dalam sebuah rombongan yang cukup. 5 orang akan mengiringinya sebagai penabuh dan ia sendiri akan menjadi teledeknya. Atas desaan-desaan itu, akhirnya Warsi pun menerima cara yang sebenarnya tidak disukainya. Tetapi ia masih juga berkata, "Tetapi jika pada suatu saat aku memukul laki-laki yang kasar hingga pingsan, jangan menyalahkan aku. Kau dapat menjaga perasaanmu. Biarlah orang lain melakukannya, sehingga sikapmu tidak akan mengundang pertanyaan," berkata ayahnya. "Jadi diperlukan seorang yang akan dapat menakuti penonton?" bertanya Warsi. "Ya, tetapi jangan memancing persoalan, sehingga orang di seluruh pedukuhan akan mengeroyok kalian," berkata ayahnya pula. Warsi tersenyum, namun kemudian katanya, "Jika kalian memang sependapat, baiklah, aku berusaha untuk menyesuaikan diri. Dalam 1-2 hari aku akan memperbaiki caraku menari. Sementara itu dapat dipersiapkan seperangkat gamelan untuk kepentingan itu." "Jangan cemas," jawab orang yang pernah menyertainya ke tanah perdikan Sembojan. "Aku akan menjadi tukang gendangnya. Kelompok kita akan menjadi kelompok yang serasi. Selain tukang gendang, aku juga mampu menakut-nakuti orang." Demikianlah maka mereka pun sepakat untuk melakukan cara itu. Warsi pun telah berusaha untuk memperbaiki tata gerak tarinya dan mencoba meningkatkan kemampuannya melontarkan tembang. Sementara sekelompok kecil laki-laki telah berlatih menjadi pemukul gamelan yang akan mengiringi Warsi ngamen di daerah tanah perdikan Sembojan. Menjelang 8 hari dari hari perkawinan Wirodono, maka sekelompok kecil orang yang menyimpan dendam di dalam hatinya telah mulai melakukan tugas mereka.
agar tidak menarik perhatian orang-orang yang pernah mengenal mereka dalam hidup mereka sehari-hari, maka mereka meninggalkan perdukuhan mereka di malam hari pada saat orang-orang tidur lelap. Namun demikian mereka sampai ke daerah yang tidak mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari. Maka mereka pun mulai melakukan bagaimana mereka rencanakan. Bahkan sebelum mereka masuki tanah perdikan Sembojan, mereka sudah ngamen justru untuk menghindari pertanyaan tentang gamelan yang mereka bawa. Ternyata bahwa usaha mereka cukup berhasil. Bukan saja kelompok kecil itu tidak dicurigai oleh orang-orang di pedukuhan yang mereka lalui, tetapi mereka benar-benar telah mendapat uang. Sebenarnya lah Warsi adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Dengan bekal kemampuannya menari, senyumnya dan tingkah lakunya, maka Warsi benar-benar telah menarik perhatian setiap laki-laki yang melihatnya. Karena itulah maka rombongan penari yang ngamen itu pun telah mendapat tanggapan yang sangat hangat dari orang-orang di pedukuhan-pedukuhan yang dilaluinya. Selain Warsi memang seorang yang cantik dengan kepandaiannya, ternyata cukup baik sebagai seorang yang sedang ngamen. Tetapi dengan demikian perjalanan mereka ke tanah perdikan Sembojan menjadi semakin lambat. Mereka tidak dapat menolak jika seseorang memanggilnya dan meminta rombongan itu bermain di halaman rumahnya. Bahkan kadang-kadang Warsi harus bermain di sudut-sudut pedukuhan untuk memenuhi keinginan beberapa orang untuk menarik janggrung yang agak kasar. Namun Warsi tidak ingin kelompok kecil itu dicurigai, sehingga karena itu maka permintaan itu pun harus dipenuhinya. Ngamen itu sendiri ternyata telah membawa pengalaman tersendiri bagi Warsi. Di beberapa tempat ia sempat melihat beberapa orang laki-laki yang kasar justru telah saling berkelahi karena mereka ingin dan berebut dahulu untuk menari bersama Warsi. Mereka semula hanya saling dorong dan saling berebut sampur. Namun akhirnya mereka telah benar-benar berkelahi. Karena itulah maka beberapa orang perempuan di pedukuhan-padukuhan menjadi prihatin. Apalagi yang suaminya telah menjadi tergila-gila keledek yang ngamen di pedukuhan itu. Tetapi ada satu hal yang membuat perempuan-perempuan itu berbesar hati. Warsi menolak setiap usaha untuk memperkenalkan diri melampaui batas-batas antara penonton. Sejauh-jauhnya menari bersama dengan mereka apabila mereka ngibing dalam tarian janggrung. Dengan demikian maka perjalanan kelompok kecil itu menjadi lebih lambat dari yang mereka perhitungkan. Baru beberapa hari kemudian mereka mendekati tanah perdikan Sembojan dan kemudian memasukinya. "Jangan melakukan tari yang kasar," berkata salah seorang penabuh. "Kita harus menghindari permainan janggrung, karena jika terjadi keributan seperti yang pernah kita alami, beberapa orang laki-laki saling berkelahi, maka kita akan dapat diusir dari tanah perdikan yang tertib ini." Warsi mengangguk-angguk. Ia pun sependapat bahwa di tanah perdikan Sembojan ia akan menari lebih sopan dan baik daripada sepanjang perjalanan yang telah ditempuhnya. Sebenarnya lah pengalaman di sepanjang jalan itu memberikan kegembiraan tersendiri pada Warsi. Meskipun ia sendiri tidak menunjukkan bahwa jika ia sedikit saja melepaskan ilmunya, maka laki-laki kasar yang saling berkelahi itu akan menjadi pingsan karenanya. Dengan demikian Warsi telah berhasil mengekang dirinya dan benar-benar berperan sebagai seorang keledek yang cantik dan menarik. Demikianlah rombongan kecil penari dan pengiringnya itu telah memasuki tanah perdikan Sembojan. Sebelum kelompok itu memang pernah datang kelompok-kelompok seperti itu. Namun kelompok-kelompok pengamen itu memang agak kurang mendapat perhatian di tanah perdikan Sembojan. Namun ketika untuk pertama kalinya Warsi kebar di sudut sebuah pedukuhan, maka tanggapan para penontonnya agak lain. Penari yang satu ini menari dengan cara yang jauh lebih baik dari penari-penari yang pernah mereka lihat.
Dengan luruh, Warsi membawakan tari-tariannya dalam irama yang lambat. Sama sekali bukan sebuah tarian yang dapat menarik penontonnya untuk masuki arena dalam irama yang panas dan bahkan kadang-kadang membakar. Karena itulah maka rombongan kecil yang membawanya seorang penari itu tidak terlalu banyak mengundang persoalan. Mereka yang telah menyaksikan Warsi menari menganggap bahwa penari yang satu ini adalah seorang penari yang baik, bukan saja tingkah lakunya tetapi juga tariannya. Sehingga dengan demikian kelompok kecil itu tidak menumbuhkan satu keinginan dari orang-orang Tanah Perdikan Sembojan untuk menolaknya. Agaknya kelompok ini berbeda dengan kelompok-kelompok lain yang pernah lewat di Tanah Perdikan ini, berkata salah seorang yang telah menonton rombongan Warsi yang kebar di sudut pedukuhan. Ya, jawab yang lain. Nampaknya mereka benar-benar sekedar mencari makan tanpa niat buruk seperti rombongan-rombongan lain yang dapat merusak rumah tangga. Tanggapan yang baik itu ternyata memang sangat menguntungkan bagi Warsi. Ketika ia kemudian kebar lagi di tempat lain, maka ia pun telah mendapat tanggapan yang sama. Warsi menari dengan sikap yang sopan dan baik, bahkan seakan-akan ia sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya yang selalu tunduk. Tari-tariannya pun tidak pernah diiringi dengan gending-gending panas, bagaimana kebanyakan rombongan kledek yang lain. Karena itulah maka ketika pengendangnya yang menjadi pemimpin dari rombongan itu mohon kepada seorang bekel di sebuah pedukuhan dalam daerah kekuasaan Tanah Perdikan Sembojan untuk bermalam di Banjar, maka atas pertimbangan beberapa orang berbau pedukuhan itu, maka bekel itu pun sama sekali tidak berkeberatan. Pada bekel itu pengendang yang menjadi pemimpin rombongan itu pun mengaku bahwa Warsi adalah anak gadisnya. Mereka melakukan ngamen itu justru karena terpaksa sekali. Daerah kami telah dilanda kekeringan. Musim kemarau yang terlalu panjang menimbulkan paceklik yang sulit diatasi. Karena itu maka untuk menyambung hidup kami melakukan cara yang barangkali tidak terhormat ini, berkata pengendang itu kepada Ki Bekel. Terhormat atau tidak tergantung kepada kalian sendiri. Jika kalian benar-benar sekedar menyambung hidup tanpa menimbulkan persoalan di tempat-tempat kalian mencari nafkah, maka aku kira yang kalian lakukan itu masih cukup terhormat, jawab Ki Bekel. Ya Ki Bekel, kami memang berusaha untuk tidak menimbulkan persoalan. Karena itu kami berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Kami benar-benar sekedar menyambung hidup kami yang sulit, berkata tukang kendang yang menjadi pemimpin rombongan kledek itu. Demikianlah ternyata rombongan Warsi itu dapat diterima dengan baik oleh orang-orang Sembojan. Mereka sama sekali tidak menaruh keberatan. Bahkan beberapa orang yang mendengar alasan kedatangan mereka menjadi belas kasihan. Kasihan sekali gadis yang cantik itu, berkata seseorang. Ia sama sekali tidak pantas menjadi kledek. Seharusnya ia menjadi istri seorang bekel atau seorang demang. Nampaknya ia masih malu ditonton orang. Namun agaknya desaan paceklik yang tidak teratasi telah memaksanya untuk memenuhi perintah orang tuanya. Ketika ia mulai belajar menari, mungkin sama sekali tidak terbayang di angan-angannya bahwa pada suatu ketika ia akan menjadi seorang kledek, berkata yang lain. Kawan-kawannya mengangguk-angguk, namun justru dengan demikian rencana Warsi dapat berjalan dengan rancak tanpa hambatan. Ia sudah diterima dengan baik di Tanah Perdikan Sembojan. Mereka tinggal berusaha untuk dapat memasuki pedukuhan induk Tanah Perdikan. Usaha itu bukankah usaha yang sulit? Ketika semuanya sudah direncanakan dengan masak, maka pada suatu hari rombongan kecil itu telah meninggalkan Banjar dan berangkat menuju ke pedukuhan induk. Agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya, maka Warsi menuju pedukuhan induk Tanah Perdikan pada sore hari. Ketika matahari mulai terbenam di ujung barat, Warsi mulai kebar di sudut pedukuhan induk.
Suara gamelannya telah mengumandang memanggil para penghuni pedukuhan. Bagian besar dari mereka telah pernah mendengar bahwa ada sekelompok orang ngamen yang masuki tanah perdikan Sembojan. Tetapi kelompok ini adalah kelompok yang manis, tidak menunjukkan tari-tarian yang panas dan kasar, yang dapat menumbuhkan persoalan bagi keluarga yang kurang teguh imannya. Sehingga dengan demikian maka rombongan ini benar-benar hanya satu jenis tontonan yang menyenangkan. Sejenak kemudian maka sudut pedukuhan induk tanah perdikan Sembojan itu pun telah penuh dengan orang-orang yang ingin menonton. Di bawah lampu minyak yang terang, mereka menyaksikan seorang gadis cantik yang menarik dengan gerak yang gemulai sambil menundukkan kepalanya. Seolah-olah gadis itu sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya, memandang orang-orang yang berkerumun menyaksikan dan mengaguminya. "Gadis itu cantik sekali," desis seorang anak muda. "Sayang sekali bahwa ia terperosok ke dalam satu kehidupan yang memelas," sahut kawannya. "Tetapi bukankah itu lebih baik baginya daripada ia menempuh cara hidup yang sesat dengan memanfaatkan kecantikannya dan kepandaiannya menari? Perempuan lain mungkin akan berbuat jauh lebih dalam dari yang dilakukan. Perempuan lain akan menari sambil menengadahkan wajahnya, memandang siap laki-laki dengan kerling mata yang memukau. Namun yang kemudian memaksa laki-laki melemparkan uang beberapa saja yang ada di dalam sakunya. Bahkan mungkin akan dapat dilakukan satu pelanggaran yang lebih jauh dan gawat, sehingga seseorang akan dapat menjual rumah, halaman, kerbau, dan sapinya, bahkan sawah dan ladangnya," berkata anak muda yang pertama. Kawannya mengangguk-angguk tetapi sambil tersenyum ia berkata, agaknya kau sudah tertarik pada kecantikan gadis itu. Aku memang menganggapnya seorang gadis yang sangat cantik. Nampaknya kelakuannya tidak tercela. Aku berkata dengan jujur, jawab yang pertama. Lalu, aku kasihan kepadanya justru karena paceklik yang ganas. Ia harus menjalani hidup seperti itu, menjadi tontonan dan tidak mustahil ada saja laki-laki yang mengganggunya. Pengiringnya tentu akan melindunginya, sahut kawannya.